eh, para pendidik juga ya, para pimpinan di sekolah gitu ya, juga teman-teman pustakawan yang tanpa lelah mereka selalu berkomunikasi melalui channel-channel yang mereka punya ya. Kita ada grup-grup se-Indonesia juga. Jadi anak-anak sekarang kesadaran untuk menampilkan perpustakaan yang nyaman, yang cozy gitu ya, yang warna-warni, yang adem gitu, dengan koleksinya juga tidak selalu serius gitu ya. Jadi koleksi bahan novel yang baru-baru ditambah dengan teknologi perpustakaan digital yang juga sudah banyak dipakai gitu ya, digunakan di perpustakaan teman-teman. Jadi saya melihat 5 tahunan terakhir itu luar biasa perkembangannya. Kebetulan saya kan juga juri ya Bu ya, juri lomba perpustakaan, juga asesor akreditasi, jadi ketua umum juga. Jadi ke daerah-daerah itu yang sepanjang yang saya lihat itu perkembangannya signifikan bagus sekali di 5 tahun terakhir ini. Apalagi sekarang ada teknologi baru begitu Pak ya, yang memudahkan sekali ya. Betul. Silakan Pak. Jadi kesadaran itu tumbuh sekarang. Begitu juga dari pemerintah pusat ya, dari Kemdikbud, dari Perpusnas. Kemudian juga sering kita adakan webinar, koordinasi, acara rakornas dan sebagainya itu menumbuhkan juga kesadaran dari pemerintah di daerah Bu. Jadi pemerintah daerah ini sudah open minded juga, terbuka dengan perpustakaan sekolah. Contohnya misalnya di Yogyakarta, di Jawa Tengah, di Kalimantan Timur, di Pekanbaru gitu ya. Nah itu salah satu indikatornya mereka sudah mulai juga membuka formasi PNS ya, PNS dengan P3K juga untuk pustakawan sekolah. Jadi sudah mulai banyak yang profesional nih pustakawan sekolah di daerah-daerah gitu ya. Jadi Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur itu sekarang sudah betul menyadari gitu pentingnya perpustakaan sekolah itu dikembangkan. Oke, jadi memang masyarakat atau anak-anak jadi semakin suka ya untuk membaca di perpustakaan karena memang kondisi lingkungannya sendiri seperti bahan bacaannya yang sudah beragam, lalu tempatnya yang cozy gitu ya, yang adem dan warna-warni ya. Apalagi bisa buat foto juga begitu kali Pak ya. Betul. Kadang mereka teman-teman tuh pakai teknologi QR code, jadi ditaruh di taman-taman, hanya QR code saja. Itu begitu di scan tuh ada deskripsi pengetahuannya ya, ada nilai informasi, nilai pengetahuan di situ. Apakah itu pohon, apakah itu lukisan, apakah misalnya situs-situs di budaya lokalnya gitu ya. Nah, itu teman-teman kreatif tuh, teman-teman pustakawan. Jadi mereka bikinkan QR code-nya, nanti link ke database di perpustakaan. Di situ ada deskripsi tentang setiap benda yang mereka lihat itu. Jadi kalau dibilang sebenarnya tidak perlu khawatir ya apabila perpustakaan sekolah ada yang bilang akan tergerus dengan zaman di mana anak-anak lebih suka membaca ya melalui telepon seluler ya, sehingga nggak mau lagi nih ke perpustakaan. Kekhawatiran itu tidak tampak begitu Pak ya? Nah, tidak Bu, sama sekali tidak ya. Karena beda ya Bu ya, kalau masuk ke perpustakaan itu seperti terkondisikan gitu ya. Mereka di situ mencari informasi, mencari sumber referen, mereka belajar. Apalagi sekarang sekolah itu pendekatan pembelajarannya itu kan sudah modern nih, udah mulai bagus. Sudah model project gitu, berbasis project, problem based learning, inquiry gitu kan. Kemudian ditambah lagi kan sekarang ujian nasionalnya dihapus, diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu kan yang diukur literasi bacanya. Nah, jadi dari pusat tuh, kebijakan pusat, saya kira nyambung itu ke daerah dan
sekarang eranya perpustakaan lah, saya bisa sebut gitu. Eranya perpustakaan sekolah ini udah ibarat ikan itu ketemu airnya gitu. Dulu kan perpustakaan itu mati karena model pembelajarannya itu cuma lecture itu, ceramah aja di kelas itu, jarang yang berbasis project, jarang yang berbasis diskusi gitu ya, problem solving itu jarang. Sekarang nggak boleh ceramah tuh kalau ngajar, jadi harus yang diskusi, yang siswa aktif gitu ya. Nah maka kami di Adpusi itu, di perpustakaan itu kita bikin perubahan paradigma. Jadi kalau dulu itu berbasis pada koleksi gitu, sekarang layanan kita shifting ya, berubah kepada transfer pengetahuan. Nah, dengan program yang kita sebut dengan bimbingan literasi informasi. Nah, bimbingan literasi informasi itu membimbing anak-anak pertama memahamkan kepada mereka bagaimana memahami kebutuhan informasi. Jadi kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, misalnya bikin makalah, bikin esai, atau bikin penelitian, atau tugas apapun, yang pertama dia lakukan adalah bagaimana dia punya kemampuan merumuskan informasi. Nah, dari rumusan informasi itu, kebutuhan masalah informasi itu, dia harus mengidentifikasi kebutuhan informasinya. Nah, sumber informasinya apa saja. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, dia menyusun strategi penelusurannya. Nah, kalau lewat katalog perpus seperti apa, kalau lewat mesin pencari, lewat Google, teknik penelusurannya seperti apa, membuat kata kunci yang bagus itu seperti apa. Nah, itu pustakawan masuk tuh Bu, membantu membimbing, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, setelah perencanaannya itu dibuat, baru dia melakukan browsing ya, searching. Baru searching, nanti kita kasih lagi rambu-rambu gitu, agar dia bisa mengevaluasi sumber informasi yang dia dapat. Misalnya dokumen referensi yang dia dapat itu harus ada penulisnya. Penulisnya itu otoritas kompeten nggak dengan yang dia tulis gitu ya, background pendidikannya, kepakarannya itu sesuai nggak gitu ya. Nah, kemudian harus ada penerbit lembaga yang menerbitkannya. Kemudian tahun terbitnya kapan. Jadi sekalian data bibliografisnya itu dia buat. Nah, nanti bisa ditelusur ya. Ini sekalian mengajarkan mereka juga menghormati karya orang lain dan terhindar dari plagiat, tidak copy paste gitu. Kemudian cara pengutipannya. Nah, cara pengutipan juga kita pustakawan juga sama guru itu harus mengawal itu. Pakai model citasi apa gitu ya, cara membuat daftar pustakanya juga. Nah, kemudian cara membaca cepatnya. Nah, kita ada bimbingan namanya SQ3R ya, model survey, question, read, recite, dan review. Nah, itu cara membaca efektif. Nah, itu juga ada bimbingannya. Jadi kolaborasi dengan guru, integrasi program perpustakaan dengan kurikulum, dengan pembelajaran. Nah, itulah yang kita sebut paradigma baru lah, yang kita sama teman-teman khususnya di Adpusi itu kita selalu kita selalu menjadi misi kita lah ya, selalu ada perubahan di perpustakaan sekolah itu benar-benar dapat diukur secara signifikan mendukung pembelajaran di sekolah. Ya, ini menarik sekali Pak ya. Jadi ketika mereka ke perpustakaan tuh ternyata banyak hal atau banyak ilmu yang mereka dapat ya. Tidak hanya tentang bahan yang mereka butuhkan untuk tugas mereka, namun ilmu-ilmu lain ya, seperti tadi ya, untuk menghargai karya orang lain, bagaimana mengutip, bagaimana tidak copy paste begitu Pak ya. Iya, betul. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau tadi Bapak sempat sampaikan ya bahwa tadi perpustakaan sekolah nih 5 tahun terakhir ini lebih baik begitu ya. Bagaimana Bapak melihat, apakah ini sejalan dengan literasi anak-anak Indonesia yang juga semakin baik? Iya, saya kira mengarah ke situ ya. Memang data-data terakhir itu kan masih memprihatinkan ya Bu. Jadi indeks literasi baca kita itu
below level ya, masih di bawah level negara-negara maju ya. Jadi misalnya dari PISA, Program for International School Assessment, itu kita masih nomor sekian gitu ya, hanya satu level di bawah Uganda gitu ya. Nah jadi maksud apa namanya, kalau melihat data itu memang kita menunjukkan bahwa kemampuan membaca anak kita itu memang masih rendah. Jadi di Kemdikbud pun diakui itu, di Kemdikbud juga, di Badan Bahasa juga, di penelitian mereka juga menyebutkan, jadi 7 dari 10 anak kita itu tuh masih lemah kemampuan membacanya, literasi bacanya masih rendah gitu. Nah, jadi saya kira 5 tahun terakhir ini sudah kelihatan arahnya. Kalau dulu kan kita juga masih belum jelas gitu ukuran siswa memiliki kemampuan membaca itu apa sih gitu ya. Levelingnya apa sih? Nah, sekarang kan Badan Bahasa sudah membuat itu. Jadi mulai dari pemula gitu ya, pembaca pemula, terus sampai ada 7 level kalau tidak salah itu, sampai yang pembaca yang literate sudah gitu ya. Nah, sudah ada ukuran-ukuran itu. Juga sudah diklasifikasi buku-buku yang mendukung literasi untuk SD, siswa SD, buku-bukunya ini. SD kelas kecil, SD kelas besar, 4, 5, 6 ini. Untuk anak SMP, buku-bukunya ini. Untuk anak SMA, SMK, buku-buku literasinya ini. Jadi di Badan Bahasa juga sudah dibuatkan bahan-bahan bacaan yang sesuai ukuran level kemampuan membacanya itu. Jadi saya optimis lah, ke depan ini kita akan semakin membenahi itu. Ditambah juga kan ujian nasionalnya tadi diganti dengan AKM itu, asesmen kompetensi minimumnya itu literasi baca. Nanti kalau sekolah atau madrasah itu yang nanti tidak menggarap dengan betul kemampuan membaca siswanya, nanti hasil asesmennya itu adalah nilai sekolahnya, peringkat sekolahnya, bukan nama siswanya. Jadi yang ditampilkan pemerintah nanti Kemdikbud itu hasil asesmennya itu adalah peringkat sekolahnya. Jadi bukan siswanya. Jadi yang malu sekolahnya gitu. Nah, maka sekarang saya senang lah. Ini kan niat baik ya, niat bagus. Baik memang. Jadi literasi itu kan fondasi semua peradaban ya. Tidak ada negara maju yang kecuali literasinya tinggi. Jadi semua negara maju itu kita lihat literasi masyarakatnya tinggi. Literasi masyarakatnya tinggi itu karena pendidikannya berkualitas. Jadi selalu beriringan tuh. Di mana ada peradaban tinggi, di situ ada pendidikan yang berkualitas. Di mana ada pendidikan berkualitas, di situ ada perpustakaan yang dikelola secara profesional, kompeten dan profesional, terintegrasi dengan kegiatan kurikulum dan pembelajaran. Nah, saya kira itu, Mbak. Iya. Lalu menurut Bapak bagaimana nih Pak upaya yang telah dilakukan pemerintah ya selama ini dalam hal untuk pengembangan perpustakaan sekolah, karena memang mengingat jumlah perpustakaan juga belum banyak ya yang tergolong cukup memadai. Jadi gini Mbak, yang tadi maaf saya ralat sedikit ya. Kalau jumlah perpustakaan itu ya, yang tadi 36.000 itu jumlah pustakawannya ya Mbak. Oke, itu saya ralat nih, ya. Oke. Jumlah pustakawannya, tenaga perpustakaannya ya, yang ada di data Dapodik. Nah, kalau jumlah perpustakaannya itu ada 164.576. Ini data LAP, data BPS 2019 yang saya ambil. Nah, jadi yang tenaga pustakawannya memang yang juga kurang. Nah, tadi kalau pertanyaan Mbak, apa yang perlu dibenahi ya Mbak ya? Iya, betul. Ya, jadi gini Mbak, kita di Adpus itu punya konsep begini. Pemerintah kan ada kebijakan ya, bahwa kekurangan tenaga perpustakaan itu
diganti oleh guru yang kekurangan jam mengajar itu ya Bu. Nah, jadi sekarang itu guru yang kekurangan jam mengajar, karena guru itu ada kewajiban mengajar minimal 24 jam seminggu. Nah, yang jamnya kurang itu ditugaskan di perpustakaan. Itu sebagai kepala perpustakaan. Nah, padahal konsep sebenarnya kita mengenal konsep yang disebut dengan teacher librarian, guru pustakawan. Nah, menurut saya ini yang dibenahi, yang pertama dibenahi. Jadi Bapak Ibu guru yang ditugaskan di perpustakaan itu, dia mestinya dia mengajar tentang literasi informasi dan tentang literasi baca. Jadi dia mengawal itu. Kalau sekarang kan enggak, kalau guru di situ tuh kan kebanyakan guru kurang jam ya, guru ekonomi, guru geografi, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru apa aja yang kurangnya jam taruh di perpus itu. Nah, dia tidak punya sertifikat, di bidang ilmu perpustakaan. Nah, kecuali yang ikut diklat perpustakaan itu, dia harus mengikuti diklat 120 JP ya, supaya mendapatkan sertifikat sebagai kepala perpustakaan. Nah, mestinya 12 JP yang dimaknai sebagai kepala perpustakaan itu digunakan untuk mengajar literasi informasi dan literasi baca. Kalau menurut saya itu diarahkan ke situ. Nanti laporan kinerjanya juga, laporan kinerja guru yang ditugaskan di perpustakaan itu juga laporan kinerja tentang bagaimana dia membimbing siswa dalam literasi baca dan literasi informasi. Nah, menurut saya ini penting dibenahi gitu ya. Penting dibenahi, kayaknya ini sebagai jalan tengah gitu ya. Sebagai jalan tengah yang menjembatani guru itu menjadi jembatan bagaimana mengintegrasikan program di perpustakaan dengan di pembelajaran. Di pembelajaran. Jadi perpustakaan itu justru digunakan itu di saat pembelajaran, bukan di saat istirahat. Selama ini kan jadi ada... Jadi terpakai begitu Pak ya perpustakaannya ya? Betul. Selama ini kan ada pandangan kalau ke perpus itu jam istirahat saja. Sebenarnya itu kurang tepat. Kalau istirahat ya istirahat gitu, siswa dia mau ke kantin, mau kemana gitu. Justru penggunaan perpustakaan itu di saat pembelajaran. Jadi desain pembelajarannya itu harus menggunakan sumber-sumber ya, data, informasi, pengetahuan yang ada di perpustakaan gitu. Nah, guru-gurunya itu mendesain itu. Nah, guru yang ditugaskan di perpustakaan itu mengajarkan information skill-nya, information literacy tadi, langkah-langkah pembelajarannya tadi itu, ditambah tentang literasi baca mengawal. Ditargetkan saja satu semester setiap siswa itu harus membaca buku berapa gitu. Baca novel boleh, baca buku motivasi boleh, baca buku apa aja boleh gitu ya. Nah, misalnya jadi dalam 1 tahun berapa buku. Kalau dia 3 tahun di SMP berapa buku, di SMA berapa buku gitu. Jadi bacanya jadi lebih banyak begitu Pak ya? Ya betul Bu. Okay. Ya Pak, untuk tahun ini nih menarik sekali nih ya, tema ISLM ini adalah dongeng dan cerita rakyat di seluruh dunia. Nah, ini mengajak anak-anak yang berusia 3 hingga 20 tahun untuk turut serta ya merayakan Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Nah, ini menurut Bapak apa sih daya tarik dongeng dan cerita rakyat ini agar bisa nih mengajak anak-anak membaca dan pergi ke perpustakaan? Karena kayaknya anak-anak sekarang lebih senang nonton atau dengerin YouTube ya, nonton YouTube dibanding baca dongeng ya Pak ya? Iya betul. Jadi memang ini ya Bu ya, itu kan tema internasionalnya ya Bu ya. Jadi dongeng dan cerita rakyat gitu ya. Nah, di masing-masing negara itu dipersilakan membuat tema-tema sendiri juga. Misalnya Australia dia ngangkat tema apa gitu. Nah, kalau kami di Indonesia nih, di sini Adpusi kita ngangkat literasi informasi. Jadi literasi informasi untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas di sekolah madrasah. Nah, kemudian kembali ke tema internasional tadi. Jadi dongeng itu kan membangkitkan imajinasi ya Bu ya, apalagi yang membacakan dongeng itu
Nah, atau yang menceritakannya itu dengan penjiwaan gitu ya, dengan baik gitu ya, sudah terlatih. Nah, saya juga bukan Pendongeng ya. bukan pendongeng yang baik ya. Di kita ada Kak Ayo tuh, di Ya, ada ayo Kak dongeng ya. Aryo, ya Ayo dongeng itu jago gitu ya. Nah memang tuh ada trainingnya juga, kita ada BIMTEK workshop juga di Atpusi tentang mendongeng ini. Nah itu membangkitkan imajinasi anak-anak, kemudian mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, ya kan? Yang banyak anak-anak kita sekarang tidak tahu gitu. Nah, tidak tahu. Jadi setiap daerah punya kearifan lokal masing-masing yang dipresentasikan lewat dongeng-dongeng itu. Nah, saya kira ini tugas kita semua juga, teman-teman di daerah juga mengangkat hal itu di sekolah, karena juga keluarga ya Bu ya, juga keluarga ya, terutama kalau saya sebelum tidur gitu ya, sebelum anak kita tidur, nah, itu kita ceritakan dari dongeng-dongeng itu, dari buku-buku. Nah, kemudian kalau di keluarga sudah terbentuk, nanti di sekolah mudah itu, di sekolah nanti langsung langsung jadi itu anak gitu ya. Jadi ke perpustakaan pasti nyari Buku ya. buku-buku seperti itu. Nah, jadi PR-nya memang sekolah itu memang yang kesulitan kita di sekolah itu, yang anak-anak kurang suka membaca itu biasanya dari keluarga yang memang tidak terbiasa membaca juga. Nah, jadi peran keluarga menurut saya vital ya, tetap vital ya, karena itu sekolah pertama ya. Sekolah pertama anak itu kan di keluarga. Iya, betul sekali Pak. Iya, Pak Ihsanuddin, terima kasih sekali nih sudah berbagi bersama kami, memang karena waktunya yang terbatas begitu Pak ya. Iya, saya menyapa teman-teman, izin ya, Oke, teman-teman pustakawan yang mendengarkan. Teman-teman terus semangat, ini bukan lagi hari ya, Oktober ini kita anggap bulan perpustakaan sekolah. Mari teman-teman kita hidupkan terus program-program kita untuk melayani anak-anak didik kita, melayani pembelajaran di sekolah kita. Semoga nanti indeks literasi baca kita meningkat, ya, kemampuan critical thinking anak-anak juga tumbuh, ya, karena itu sangat penting buat mereka. Jadi sesuai dengan kompetensi abad 21 ini yang kita sebut dengan 4C, jadi anak-anak itu harus kita arahkan menjadi orang yang memiliki kemampuan critical thinking, kemudian kreatif, lalu mampu berkomunikasi dengan baik, mengeluarkan gagasannya dengan runut, sistematis gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir berkolaborasi, punya kemampuan kolaborasi. Itu kita jabarkan nanti dalam program-program perpustakaan kita dengan berbagai macam kegiatan nanti di sana. Itu ya teman-teman, selamat Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Kita sama-sama terus belajar, meningkatkan diri, supaya menjadi pustakawan sekolah yang kompeten dan profesional. Makasih Bu Dora, RRI, makasih banyak sudah mengundang Atpusi di sini. Ya, terima kasih Bapak, dan untuk teman-teman pustakawan di seluruh Indonesia, tetap semangat tentunya ya. Ya, betul. Terima kasih Bapak. Ya. Yeah.